Yang A antara HClO sama HClO3, yang B HCl sama CH3COH, yang C NaOH atau CH3NH2. Disuruh mencari yang asam atau basa yang lebih kuat. Jadi yang A, siapa yang menang? Aku ini minta bukain HCl bukan. Kenapa? HClO3 HClO3 apa HClO? Oke, saya kasih tahu aja kalau itu. Jadi yang kuat itu adalah si HClO3. Kenapa? Karena di sini kan ada sama-sama atom H. Terus ada atom Cl juga. Yang membedakan kan cuma si atom O-nya. Jumlah atom O ini apabila asam yang lebih kuat memiliki atom O yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya semua komponen, semua atom itu sama, kecuali O-nya, jadi kalian cari O yang lebih banyak. Karena itu akan menjadi asam yang lebih kuat. Terus yang B, HCl atau CH3COH? HCl. HCl. Terus kalau yang C, NaOH atau CH3NH2? NaOH. Iya, NaOH. Terus kalau yang selamer yang bawahnya nih, terus tes yang ini apakah sebagai asam kuat, asam lemah, basa kuat atau basa lemah? Terus kalau nilai Ka-nya tuh berapa? Jadi kita harus kategoriin dulu nih, CH3, 3N itu asam apa basa? Asam apa basa? Atau bingung? Atau kalian yang tahu yang mana deh, yang B, C, D, yang fix banget asam basanya, tapi belum tahu kuat atau lemahnya. Yang B itu asam lemah nggak sih Kak? Yang B asam lemah. Gimana? Yang B asam. Yang B asam. Yang C asam apa basa? Kita kategori dulu asam basa. Yang kuat lemahnya nanti dulu. Yang C Asam. Yang C asam. Yang D basa. Basa. D basa. Asam. D. Ini basa. Terus kalau yang A, basa apa asam? Di sini nggak ada H sendirian, nggak ada OH sendirian juga. Berarti masih bingung ya dia asam atau basa. Oke, sekarang berarti kita masuk ke yang B-nya dulu. Nah, kalau yang B, ini kan kita udah tahu dia itu asam karena ada H-nya. Terus karena I, H itu golongan berapa sih? 1. H golongan 1. Kalau I? 7. I golongan 7. Berarti kan dia dari ujung sini golongan 1 sampai di sini golongan ke-7 kan. Nah, kalau semakin dia bergabung dari yang ujung sama yang ujung, dia itu akan menjadi asam kuat. Karena elektronegatifnya itu semakin besar. Terus harus kalian ingat bahwa kalau asam itu tuh yang menerima elektron. Kalau basa itu yang
memberi elektron gitu. Jadi kalau yang Hi ini dia termasuk menjadi asam kuat, dan yang nama lainnya yang kita tahu adalah asam halida. Asam halida ini adalah gabungan dari combine dari golongan 1 sama golongan 7. Dari ada kan golongan 7 ada apa aja sih? FCl BRI. Ada F, Cl, Br, I. Kan dia itu semakin ke bawah kan, dengan mengisi dan tidak. Dia kan F, Cl, Br, I gini kan. Dan semakin dia turun ke bawah pasangannya, dia itu akan semakin kuat. Semakin kuat. Nah, ini semakin kuat. Jadi yang paling terus kalau misalnya ada HF di sini, HF itu masuknya ke asam lemah. Tuh, untuk yang HF aja, tapi HCl, HB, RHI itu kuat. Tapi kalau dibandingin antara asam haldanya dari HCl sama HI, berarti yang paling kuat adalah si HI. Terus kalau di sini ada HBRO. HBRO ini tuh adalah asam lemah. Kenapa dia bisa dikatakan asam lemah? Padahal kalau HBr aja dia kan kuat ya, karena dia berikatan dengan O. Bisa ada O-nya, jadi ada tambahan lagi yang apa? Jadi kayak ada tangan lagi yang bisa menerima elektron yang lebih banyak gitu. Jadi makanya dia asam. Jadi elektronegatifnya itu lebih rendah. Karena O itu golongan berapa? 6A. 6A, golongan 6A. Jadi kayak dia kan kayak ada tambahan dari golongan lain yang jadi makanya dia menjadi asam lemah gitu. Kalau asam kuat itu asam halida biasanya. Terus karena ini asam lemah, berarti kan dia punya Ka. Nah, Ka-nya itu dari mana? Kita harus tahu dulu rumus ya ini rumus persamaan senyawanya. Jadi kan dia HBr. Buat jadi HBRO. Ini HBRO. Terus kita harus combinein dia kan HBRO ditambahkan sama H2O biar kita bisa tahu Ka-nya. Terus jadi kalau kalau punya Ka berarti dia reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Jadi dia reaksinya bolak-balik. Dia akan menghasilkan BRO- sama H3O+. Gitu di sini aqueous, di sini aqueous, di sini juga aqueous. Gitu. Terus rumus Ka itu apa? Ada yang tahu rumus Ka? Produk dibagi reaktan. Produk dibagi reaktan. Jadi konsentrasi produk konsentrasinya apa aja? BRO- dikali H3O+ dibagi H2RO dikali H2O. Nah gini, jadi Ka-nya ini. Itu. Terus paham ya kalau yang asam lemah. Terus sekarang kita masuk yang ke D. Jadi itu adalah CaOH2. Tadi ada yang nyebutin kalau H itu kalau asam itu yang H, kalau yang punya H, kalau yang basa itu yang punya OH. Nah, di sini kan terlihat bahwa ada OH-nya, terus ada 2 lagi.
OH-nya. Berarti dia basanya adalah basa kuat. Itu. Nah, terus yang A itu kan nggak ada OH-nya, terus hanya koma ada di depan. Dia itu adalah, tapi ada si ininya, ada huruf N. Huruf N ini menyatakan bahwa dia menjadi dari gugus amina. Nah, kalau gugus amina ini pasti dia termasuk dari basa lemah. Apapun yang ada N-nya itu pasti masuk ke gugus amina dan pasti dia sifatnya adalah si basa lemah. Ada yang mau ditanyakan? Mau dicatat dulu? Atau ada saya mencatatnya? Kan kalau itu bahasa lemah, terus kalau misalnya dia bahasa lemah itu ada rumus KA-nya juga gitu, sama apa beda? Kalau bahasa lemah adanya KB. Nah, untuk KB itu rumusnya sama. Tapi kalian harus cari dulu persamaannya dulu buat bisa bikin KB-nya. Silakan catat dulu sampai jam 1 menit cukup nggak? 1:31. Atau udah selesai mencatat ya? Udah selesai mencatatnya? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini? Kok diem? Udah selesai mencatatnya belum? Udah, Kak. Udah ya? Oke, kalau gitu saya lanjut ke soal yang berikutnya. Coba dibaca dulu, itu maksudnya kita disuruh mencari apa? PH. pH. Nah, gimana kita cari pH-nya? Buat yang soal atas dulu. Ada konsentrasinya dulu, Kak. Cari pH. Oke, cari konsentrasinya dulu, cari pH-nya dulu. Gimana tuh? Jadi kita mau cari konsentrasi dulu apa cari pH dulu? Konsentrasinya konsentrasi sampah, pH-nya gimana rumusnya?
Kan yang diketahui hanya OH, konsentrasi OH min ada 6,7 kali 10 pangkat min 2 molor. Nah, terus kita disuruh menghitung konsentrasi H3O+, bukan pH-nya. Kita disuruh mencari konsentrasinya. Buat mencari konsentrasi H3O+ dengan diketahui konsentrasi OH-, kita pakai rumus yang apa? Yang ada konsentrasi H3O+ sama konsentrasi OH-. H3O plus terurai jadi H2O tambah OH min bukan sih kak? Gimana? H3O+. Jadi H2O plus OH min bukan? Apa salah? H2+ ditambah OH-. Hanya ada berapa? Hanya 3, O-nya ada berapa nih? O-nya ada 2, kan berarti bukan. Jadi kayak gimana nih? Di sini kita punya konsentrasi H3O+ sama konsentrasi OH-. Berarti kita pakai rumus. Kita pakai rumus KW. Rumus KW apa sih? KA dikali KB. KA dikali KB. Selain itu H3O plus dikali OH min. jadi kita pakai yang itu. Kita pakai konsentrasi H3O+, jadi ditambah sama OH-. Ditambah, dikali. Nah, sekarang yang diketahui angkanya kan cuma 6,7 yang punya konsentrasi OH-. Terus, berarti kalau kita mau cari konsentrasi H3O+, berarti kan harus kita pakai KW dibagi sama OH- kan. Nah, KW-nya itu berapa? 10 pangkat min 14. Iya, KW-nya itu 10 pangkat min 14 dibagi sama 6,7 kali 10 min 2. Jadi berapa? Nilainya. Ada yang bisa bantu itu? 0,15 dikali 10 pangkat min 12 bukan Bu? Iya, berarti 0,15 kali 10 pangkat min 12. Berarti daripada 0, depannya, jadi kita tambahin aja, jadi 1,5 dikali 10 pangkat min 12. Min berapa nih? Min berapa, ayo? Iya, min 13. Nah, H3O+-nya jadi berartinya asam, basa, senyawa ini berarti basa, asam, atau netral. Tahunya dari mana nih? Biar dia bisa tahu sifatnya tuh larutannya netral, asam, atau basa. Dari mana? Ada yang tahu? Jadi, kenapa kita harus
cari konsentrasinya H3O plus sama konsentrasinya OH min, itu kita biar tahu kalau OH minnya lebih besar atau lebih kecil dari H3O plusnya. Dia akan nanti menentukan larutannya yang sifatnya netral, asam atau basa. Nah, di sini kan OH min kan 10 pangkat min 2. Kalau si H3O plus dia 10 pangkat min 13. Berarti lebih besar mana? OH min atau H3O plus? OH min. Pohamin, Iya, berarti yang mana OH min. Nah, kalau yang lebih besar OH min, dia itu mengindikasikan bahwa larutannya itu larutan basa. Itu. Tapi begitu sebaliknya kalau misalnya larutannya H3O plusnya itu lebih besar daripada si OH minnya, berarti larutannya itu akan bersifat asam. Tapi kalau sama, jadinya dia akan bersifat netral. Gitu. Terus nanti ini yang bawahnya silahkan kalian cobain sendiri sama kayak gitu. Oh ya, kalian tahu ini KW sama dengan 10 pangkat min 14 dari mana? Ketetapannya. Iya, ketetapannya. Tapi sebelum itu, kenapa KW-nya itu 10 pangkat min 14? Karena ini larutannya pada suhu 25 derajat. Kalau pada suhu 25 derajat, itu otomatis nilai KW-nya itu akan seperti itu. Jadi hati-hati sama suhunya nanti. Kalau misalnya suhunya beda, biasanya beda juga. Oke, karena ini sama, larutan pembersih kaca jendela, nah ini disuruh menghitung OH. Disuruh hitung OH, terus dicari sifatnya netral, asam, basa. Jadi tinggal sama rumusnya, tinggal diputar aja OH min sama dengan KW. OH min jadinya kan KW per H3O plus. Terus udah nanti tinggal kalian cari, tinggal dihitung, bisa kalian latihan sendiri. Yang ini nggak usah jadiin tugas. Oke, silahkan dicatat dulu sampai jam 13.40. Oke, sudah 142 dan saya mencatatnya.
Oke, kalau diem berarti udah ya. Tadi bisa dikasih tahu ke temannya. Coba tadi ya. Arya Pangestu Wiratama sama Daniel itu boleh masuk ulang lagi karena tadi kayaknya sinyalnya mungkin dia keluar, boleh masuk lagi. Oke. Terus kita lanjut lagi. Oke, udah masuk lagi ke soal yang berikutnya. Di sini disuruh cari apa? Mungkin buat teman-teman yang keluar masuk bisa boleh kalian chat saya lagi. Kalau nanti saya bakal ngecek kalian udah masuk dari awal atau enggak. Kalau misalnya kalian baru udah masuk dan minta admit sekarang, saya tidak akan menerima kalian untuk masuk. Oke, coba terus sekarang disuruh cari apa? POH konsentrasi H3O+ sama konsentrasi OH-. Ya, sekarang disuruh mencari POH konsentrasi H3O+ sama konsentrasi OH-. Nah, sekarang gimana caranya? Kita yang pertama mencari apa dulu? POH. Gimana caranya mencari POH? Empat 14 dikurang pH. Ya, 14 dikurang pH. Dan pH-nya ini adalah nilainya 9,52. Jadi 14 dikurangi 9,52. Berapa? 14 kali 9,52. 4,48. Ya, 4,48. Terus kita udah dapat POH-nya nih. Terus sekarang cari konsentrasi H3O+. Gimana kita mencari konsentrasi H3O+? Yang diketahui pH sama POH-nya. Ada yang ingat? Ayo, gimana caranya? Yang diketahui cuma pH sama POH-nya aja. Ada yang tahu untuk dapat konsentrasi H3O+-nya? Untuk tahu konsentrasi H3O+-nya, kita itu pakai 10 pangkat min pH.
Nih, 10 pangkat min PH berarti 10 pangkat min PH-nya 9,52. Berapa? Baja dalam beberapa kali saya bilang baja adalah material yang sering digunakan, tapi dia mudah terkorasi di berbagai media termasuk atmosfer. Berapa nih? Ada yang mau membantu menghitung? 3,019 kali 10 pangkat min 10. Ya, 3,019 dikali 10 pangkat min. Ya, 10 pangkat min 10 molar. Nah, terus kalau konsentrasi OH min gimana dong? Pakai yang apa? 10 Pakai yang pangkat tadi min Kak KW. POH bukan? Yang tadi atau apa tadi? 10 pangkat min POH. 10 pangkat min POH. Berapa jadinya? 10 pangkat min 4,48. Berapa? 3,31 10 pangkat min Berapa? 31 kali 10 pangkat min 5 Kak. 31 3,31 dikali 10 pangkat min 5 5. Ya, jadi bisa kita pakai OH-nya, konsentrasi OH-nya dari sini, atau kita juga bisa pakai yang konsentrasi OH min, pakai yang tadi dari KW per konsentrasi H3O+. Coba kalau ini berarti KW-nya di sini ada suhunya 25 derajat, berarti sama yang tadi. Berapa KW-nya? 10 pangkat min 14 10 pangkat min 14 per 0,19 kali 10 pangkat 10. Iya, coba dihitung. Hasilnya sama nggak kayak yang itu? Ulang lagi. Kalau asam sulfat encer, nggak boleh. Oh gitu. Ya udah, silakan ditunjukkan yang berapa. Sama ya, berapa? Sama Bu. 3,31 kali 10 pangkat min 3,31 kali 10 pangkat Iya. min 5. Jadi kalian bisa pakai yang rumus yang ini atau pakai rumus yang ini. Sama aja. Yang ini atau yang ini. Itu sama aja kayak, dan itu juga berlaku kalau misalnya si H3O plusnya misalnya diketahui POH-nya dulu. Berarti kan tinggal cari pH-nya, bisa langsung kamu 10 pangkat min pH atau pakai yang KW per konsentrasi OH min. Gitu. Terus kalau yang ini, yang bawahnya itu juga sama, disuruh mencari POH, H3O plus sama OH min. Ini dari asam hidroklorid atau HCl. Kalau tadi NaOH. Itu sama rumusnya, tinggal kalian hitung sendiri nanti kalau kalian mau nyobain. Terus sekarang silakan mencatat dulu sampai jam 1.54.
Udah selesai mencatatnya? Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Di sini diketahui ada pasangan konjugat asam basa. Oh, salah. Ada persamaan senyawanya. Terus disuruh mencari pasangan asam basanya. Nah, terus berarti kita harus tahu dulu yang menjadi asam siapa, yang menjadi basa siapa. Yang mana nih? Yang A dulu. CH3COOH asam. CH3COOH asam. Terus berarti H2O-nya basa. Iya. Iya. Terus berarti yang asam konjugat dan basa konjugatnya mana? CH3COO- basa konjugat, H3O+ asam konjugat. Jadi diingat dulu yang di awal, asam itu menerima atau mendonorkan elektron. Mendonorkan. Kalau asam mendonorkan, terus basa Menerima. basa yang menerima. Berarti kalau yang ini yang menerima siapa, yang mendonorkan siapa? Yang bukan. Yang menerima H3O+, yang Mendonorkan CH3COO-. Berarti kalau kayak gitu asam konjugatnya ya H3O+. H3O+. Yang tadi katanya yang gini deh. Kalau di persamaan ini kita nggak melihat elektron. Kalau tadi kan di depan, kayak mana sih? Saya akan menuliskan bahwa ini menerima elektron dan ini memberi elektron, memberi atau mendonasikan elektron. Nah, kalau yang ini kita itu lihat dari hanya. Kalau kita mau cari tentang pasangan konjugat asam basa, kita lihat dari ion H-nya. Ion H-nya atau H+-nya. Kalau di sini asam kan itu berperan sebagai donor H+ atau yang memberikan H+. Dan yang basa itu yang menerima. Jadi kan kata kalian menerima si H+, menerimanya H+ bukan elektron. Berarti kalau kayak gini si basa sama si asam konjugatnya yang mana? Karena asam itu donor H+, berarti dari sini kan kita harus melepaskan si H. Berarti akan menjadi si CH3COO- atau H3O+. Ini akan menjadi di sini. Pasangannya itu yang ini. Dan kalau basa pasangannya yang ini. Orang lain deh.
Jadi yang C H3CO adalah asam konjugatnya. Kalau si H3O plus adalah basanya. Gitu. Paham? Atau tambah pusing? Coba kita cobain yang ini deh, yang bawah. H2O sama F min menjadi OH min sama HF. H2O sama F, mana yang basa, mana yang asam? H2O asam, F min basa. Gimana? H2O yang Asam. asam. F min yang Basa. basa. Berarti kalau yang OH min Asam konjugat. iya. Asam konjugat. Kalau yang HF Basa. iya, basa konjugat. Jadi yang ini basa. Kalau yang asam gitu. Terus sekarang kita masuk ke nomor yang bawahnya. Yang nomor bawahnya kita disuruh menuliskan formula masing-masing dari ini. Konjugat asam dari S3O sama konjugat dari CH5H5NH plus CO32- sama HCN. Nah, kayak gini dari mana? Kalau ini kita lihat dari ketentuan dari soalnya. Ini kan mintanya konjugat. Ini ada yang asam, ada yang basa, ada yang asam, ada yang basa lagi. Berarti kalau konjugat asam dia itu yang mana? Kayak gimana konjugat asamnya? SO3 min bukan Kak? SO3 min. Terus kalau yang B kalau yang B kan konjugat basa, berarti apa? C5H5N C5H5NH2 gitu bukan? Wah. Jadi gini. Sejenak. Kalau konjugat asam itu kita saya balik saya balik menerangkannya. Jadi yang ini kita kembali. Jadi kita udah tahu ini asam basa kan. Nah, yang konjugatnya itu adalah yang sebelah kiri. Konjugatnya di sini. Karena ini bolak-balik. Jadi kita harus lihat dulu si ion-ionnya. Ini juga. Ini konjugat. Konjugatnya ada di sebelah kiri.
karena ini bolak-balik, jadi asam basa konjugatnya itu bisa kebalikan, kanan kiri, ada di sisi kanan sama sisi kiri, dan intinya sama. Kalau yang asam itu tetap mendonorkan H+, asam itu mendonorkan H+ atau menerima elektron. Dan kalau konjugat asam, kalau yang konjugat asam itu plus IH-nya. Kalau konjugat basa itu dikurangin H-nya. Kalau enggak, tulisnya jelek banget. Dikurangi H, kalau yang ini konjugat asam ditambah H. Ini yang benar. Jadi kalau kayak gini, si A HSO3- konjugat asamnya sama dengan H2SO3. iya, H2SO3. Kalau yang B itu C5H5NH+, berarti basanya C5H5N. iya, C5H5N. Dan C CO32-. Ini mintanya si asam. Jadinya H2CO3. H2O3. HCO3 HCO3-. Karena ini 2-. Kalau ditambahin H-nya 1, berarti kan elektronnya menjadi min aja, nggak jadi min, karena H itu H+. Terus kalau HCN konjugat basanya CN. CNK. CNK. CN aja. CN aja. Di sini CN min. Konjugat basanya karena hanya kan dikurangin. Jadi ionnya menjadi CN min karena H+-nya hilang. Jadi dia nggak seimbang. Kalau yang B sama A itu karena yang awalnya nih, kalau ini kan min, jadi tambahin H+, jadi kan dia netral. Terus kalau yang ini kan dia plus H+, karena hanya hilang, berarti plusnya juga hilang, makanya dia jadi netral. Karena ini namanya konjugat basa. Kayak gitu. Ini dikurangi H+ sama H+, ditambah H+. Jadi jangan lupa sama tanda-tandanya ini. Kalau tanda-tandanya itu akan mempengaruhi. Kalau misalnya terlalu ditulis cuma CN sama HCO3-, HCO3-nya aja, nanti takutnya kalian akan dapat pengurangan nilai atau malah jadi salah, kan sayang. Tuh, jadi silakan dicatat dulu sampai jam 14:10.
Oke, sudah jam 2:10. Udah selesai mencatatnya? Udah ya, kita lanjut ke ini. Hujan ya, Sal. Di sini coba dibaca dulu. Kita disuruh nyari apa sih? Gimana maksud soalnya? Ada yang mau menjelaskan yang A dulu? Kita disuruh ngapain sih? Jadi kan di sini ada A, B, C. A, B, C. Kita disuruh nyari apa? Kita disuruh nyari apa, teman-teman? Udah dibaca belum sih soalnya tadi selama 2 menit? Cari bau kak? Bau Cari pH bau? ya kak? pH ya kak? Cari bau pH. pH-nya ada baunya? Enggak. Bau, maksud bau itu apa kak? Bau pH? Enggak kak. Bau amonia ketika NH3 larut dalam air yang dicari. Ya. Sekarang kita disuruh mencari apa? Ya, kemudian Gimana? Yang A kan emang disuruh mencari bau amonia ketika NH3 larut dalam air. Tapi kan kita nggak mungkin ngebauin dalam perkuliahan ini. Karena kita nggak punya NH3-nya, nggak punya airnya. Kita cuma punya PPT. Gimana? Kita disuruh nyari apa sih sebenarnya? Terus Ya, kita disuruh nyari apa? Lanjut. Kita disuruh nyari apa ini? Kalian fokus cari pertanyaannya coba. Pertanyaannya apa sih di sini? Ketika perintahnya di sini apa sih? Konsentrasi bukan, Bu. Konsentrasi. Mana yang menyatakan ada tulisan konsentrasi? Baris 1, 2, 3, atau 4? Jadi saya sampaikan prinsip kerja sederhana dari radio ini akan ada betul dia mengatakan bahwasanya menggunakan arus listrik. Berarti akan tepat suruh bikin persamaan reaksi gitu bukan sih Bu? Kalau NH3 ditambah air gimana?
Iya. Jadi kita disuruh mencari apa sih sebenarnya dari soal ini? Kita disuruh pakai apa? Penarikan ion itu air lautnya dielektrolisis dulu, kemudian di membran disaring juga bisa, itu yang terjadi prosesnya. Proses sederhananya seperti itu. Emang kalau yang A itu kan nanti pakai si NH3 sama si air. Ada juga ya. Oke, saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Gimana? Kita disuruh pakai apa sih? Kita pakai apa untuk tahu si bau amonianya? Kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi KA sama KB. K sama KB. Oke. Tahu KA sama KB dari mana? Emang kalau KA-nya kayak gimana? KB-nya gimana? Terus menunjukkan baunya dari mana? Reaksi oksidasi bukan. Reaksi oksidasi. Coba baca lagi soalnya. Kita disuruh tulis apa? Bacanya bukan judul Mbak. Sudah saya tahu di situ Pak. Oke. Yang di paling bawah kan ada Excel, nah itu udah saya ganti sih Pak. Yang punya saya. Ayo, jadinya gimana? Gimana soalnya disuruh cari apa? Atau pakai apa? Ada instruksinya nggak sih kita disuruh pakai apa? Persamaan seimbang. Persamaan seimbang. Persamaan seimbangnya diapain? Di sini ada persamaan seimbang yang menunjukkan arah reaksi keseluruhan untuk menjelaskan masing-masing pengamatan berikut. Kalian baca ini nggak sih dari tadi? Ini yang dari tadi saya tanyain. Kalian terlalu fokus sama si ABC-nya, terus kalian bingung sendiri ini gimana caranya bikinnya kan? Jadi dibaca dulu pelan-pelan kalau baca soal. Takutnya nanti kalau UAS soal-soal macam ini kan keluar. Tuh. Terus berarti kita masuk ke yang Nanti kalau udah selesai kan. kita masuk yang A. A di sini kan pakai NH3 dalam air. Berarti kita pakai NH3. Kalian tahu NH3 itu bentuknya apa? Gas, cair, atau padat? Sebagai pemilih satu ada. NH3-nya bentuknya apa? H2O bentuknya apa? Terus hasilnya apa?
atau tidak kita nggak bisa ideal juga. Sampai untuk lagi kita dengan aturan nggak habis ini nggak atau habis ini. Gimana? NH3 itu padatan, gas, atau liquid? Gas. H2O-nya? Liquid. Liquid. Berarti hasilnya apa tambah apa? Udah. Di sini hasilnya akan menjadi, karena reaksi persamaan seimbang, jadi kita pakai bolak-balik. Di sini ada NH4+, karena gas dicampur sama liquid itu akan menjadi aqueous. Ditambah sama OH-, dia juga aqueous. Nah, di sini kan yang kelihatan banget adalah si bau amoniaknya kan. Karena yang menang adalah si bau amonia. Amonia itu ada di sebelah sini. Berarti yang menang arahnya itu di sana. Jadi yang pada reaksi seimbang ini itu arahnya adalah arah ke kiri, bukan ke arah kanan. Karena NH3-nya ada di kiri. Di sini. Karena yang menang karena bau NH3, bau amonianya itu strong. Terus yang B, bau hilang ketika ditambahkan larutan HCl berlebih ke dalam A. Nah, karena yang menang itu NH3, berarti kita pakai NH3 lagi. NH3 baunya hilang kan, NH3-nya masih gas. Terus ditambahkan, ini bilangnya adalah larutan HCl berlebih. HCl berlebih ini maksudnya adalah dia mengambil si hanya jadi H3O+ ini dari HCl. Dan ini bentuknya aqueous. Terus kan ini reaksinya masih setimbang, masih bolak-balik. Dia itu menjadi NH4 lagi, NH4 juga, NH4 aqueous ditambahkan sama H2O. Dia liquid H2O-nya. Gitu, karena si ini yang udah hilang, bau amonia udah hilang, berarti kita ke arah kanan karena NH3-nya baunya udah hilang. Bentar. Ya benar. Berarti produknya yang didapatkan adalah si NH4. NH4+. Kayak gitu. Nah, terus yang C, bau kembali ketika ditambahkan NaOH berlebih ke dalam larutan B. Berarti karena yang B-nya itu udah hilang, tapi nilai bau amonianya balik lagi. Jadi kita tulis lagi persamaannya itu dari NH4+. NH4+ aqueous ditambahkan, ini kan pakainya OH, pakai NaOH berlebih, jadi kita langsung pakai si OH-. OH-nya ini juga aqueous dari NaOH. Jadi kalau yang H3O+ itu dari HCl ditambahkan H2O. Terus kalau yang OH- itu
NaOH dipisah jadi Na plus dan OH min. Jadi NaOH ditambahkan H2O jadinya H2O sama OH min apa sih? Ya betul. Pokoknya kalau basah itu diambilnya OH-nya, kalau asam kan ini masuknya asam. Asam pakainya H3O+. Kalau basah ditambahkan OH min. Itu. Terus berarti karena baunya kembali lagi, reaksinya masih bolak-balik ya menghasilkan NH3. NH3 dalam gas ditambahkan sama H2O yang liquid. Dan berarti hasilnya dia arah kanan juga. Bukannya NH3. Itu. Sampai sini bingung kah? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada silakan catat dulu sampai jam 2.29. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar warnanya merah, hitam, sama ada yang warna biru. Nah, di sini apa yang dicari? Kita disuruh mencari apa? Ya, bisa juga di Gimana? Ini kita disuruh ngapain? Soalnya kita disuruh mencari apa? Gimana kita disuruh? buka kuota. Yuk berapa yuk? Yuk berapa kan jadinya aneh banget. Yuk apa yuk? Ini kita disuruh cari apa? KC, Bu.
disuruh nyari KC. Terus ini KC, suruh KC-nya ini lebih besar atau lebih kecil dari 1. Nah, terus disuruh mencari asam yang lebih kuat itu HA atau HB. Nah, di sini diketahui kalau si HA itu warnanya blue and red. Kalau B2 itu black. Jadi di sini kita cari dulu. Berarti reaksinya kan HA kan reaksinya HA ditambahkan B2 jadi jadi apa? Jadi HB plus AB kan. Nah, terus sekarang kita hitung dulu si HA-nya itu ada berapa, B2-nya itu ada berapa, HB-nya itu berapa, sama AB-nya itu berapa. Ada atau enggak? Coba berapa? HA, B2, HA-nya berapa? 2. Apa tuh 2? HA. HA blue and red. Ya, ini 2 ya dari sini. 1, 2. Terus kalau B2-nya? 2. B2-nya ada 2. Terus HB-nya? 3. 3. AB-nya? Kenapa AB? Ini harusnya A2. A2. Berarti ini 2, ini 2. AB-nya ada? AB, A2. A2-nya ada berapa? 3. Nah, terus kita kan bisa tahu, kita yang disuruh nyari yang lebih kuat itu si HA atau HB, karena ini sama-sama 2 kan, nilainya 2. Jadi kita lihat aja dari komponennya, dari gambarnya aja. Di sini kita lihat HA itu 2 dan HB itu 3, berarti HA sama HB itu lebih besar yang HB kan. Jadi dia lebih, untuk dari molekulnya lebih banyak si HB, maka yang lebih kuat itu adalah si HA. Ini menjadi asam kuat. Jadi KC-nya itu kurang lebih dari 1. Itu paham kok? Gimana? Pahamkah? Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, kalau HA-nya lebih besar daripada HB, KC-nya tetap lebih besar dari 1? Enggak dong, kalau gitu berarti KC-nya itu kurang dari 1. Jadi KC itu tergantung sama si HA itu ya, Bu? Jadi tergantung dari produsennya. Produsen siapa? Yang kiri, dari yang kiri. Kalau yang kiri kan, jadi gini loh, kan si HA itu membentuk HB karena reaksinya dari HA ditambah B2 itu menghasilkan HB.
Berarti kalau HB-nya itu lebih banyak, jadi kan produksinya itu lebih banyak kan dibandingkan inputnya. Nah, berarti dia itu punya asam yang punya Kc-nya yang lebih besar di atas 1. Jadi makanya asam kuat ini, si Ha ini lebih kuat dibandingkan si Hb. Kalau misalnya nilai si Ha-nya, molekulnya itu lebih besar dari Hb, itu berarti nilai Kc-nya itu kurang dari 1. Jadi karena si inputnya atau mula-mula atau senyawa awalnya itu lebih banyak dibandingkan si produknya. Jadi si Ha-nya itu menjadi asam lemah. Dan Hb-nya itu yang lebih kuat. Itu. Atau nanti reaksinya akan bergerak ke arah kiri. Kalau pada reaksi setimbang, palingan reaksinya berarah ke kanan. Udah selesai mencatatnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jam 14.37. Kita selesai sampai jam jam 14.40 kan ya, karena kita 100 menit, jam 1 sampai jam 2.40. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Karena sudah tinggal 2 menit. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu kuliah kita hari ini. Nah, semoga apa yang kalian lihat dan kita kerjakan bareng-bareng tadi bisa kalian pahami. Dan nanti salah-salah selanjutnya kita lanjutkan untuk minggu depan. Oke, terus untuk boleh kasih tahu teman-teman kalian kalau nanti besok minggu depan setelah 15 menit masuk dan tidak mengisi presensi akan tidak saya terima untuk masuk ke Google Meet. Jadi jangan, berarti kalau tidak saya terima di Google Meet berarti kalian dihitung telat. Gitu. Dan tidak masuk presensi karena tidak mengikuti kuliah juga.